satu petasan cabai rawit dilepas di tengah mereka, itu akan membuat mereka panik. Itu bisa ratusan ribuan orang mati, saudara. Lalu bagaimana kondisi seperti itu? Desek-desekan, capek, lelah, kurang oksigen, lapar, haus, nggak ada tempat lari, saudara. Mereka diberondong dengan gas air mata, saudara. Dan gas air mata yang diberondongkan ini levelnya tinggi, very strong, dengan selongsong berwarna merah, saudara. Ya sebetulnya nggak boleh digunakan untuk membubarkan massa pendemonstrasi, saudara. Maka itu saya katakan kemarin, saya sampaikan di siaran pers, ini bukan pembubaran demo, ini adalah pembantaian massal, ini upaya pembunuhan umat Islam, saudara. Gas air mata mesti ditembak satu-satu, saudara. Tembak satu, lihat bubar atau tidak. Nggak boleh diberondong, saudara. Ini tentara Israel biadab, kejam, jahatnya tentara di seluruh dunia, saudara. Tapi urusan demo, dia masih pakai protap internasional, saudara. Tapi aparat kita kemarin, saudara, dia nggak pakai itu protap, dia berondong. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara, bagaimana dia berondong, saudara. Itu peluru datang bertubi-tubi, sebagian ke atas, sebagian diarahkan kepada para pendemo, saudara, biadab. Maka itu saya tanya, saudara, kalau gitu mana lebih jahat, tentara Israel atau aparat kita? Mana lebih zalim? Mana lebih biadab? Mana lebih brutal? Saya yakin, saya lihat depan mata kepala saya kepanikan mereka, saudara. Yang jatuh, yang keinjek, yang lari, saudara. Yang ditembak langsung dengan peluru karet dan juga dengan gas air mata. Belum lagi dipentungi, saudara. Belum lagi ada motor-motor trail yang menubruk mereka, menggilas mereka, melindas mereka. Ada yang lehernya patah, tangannya patah, kakinya patah, biadab. Ini kita di mobil komando, ulama, habaib dan kiai semua, saudara. Itu dihujani dengan gas air mata, saudara, terus menjadi incaran, terus, saudara. Dan satu persatu kawan-kawan kita tumbang, saudara. Syekh Ali Jabir tumbang, pingsan, dibawa, saudara. Dan saya memohon kepada Allah ketika itu, ya Rabb, saya udah nggak kuat. Saya ini tidak sekuat mereka, saudara. Saya tidak kuat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin saya yang tumbang pertama kali, saudara. Nggak kuat, mata perih, berlinang air mata, saudara. Hidung perih, keluar semua lendir cairan dari hidung, saudara. Kulit ini panas, kebakar akibat gas air mata, saudara. Kemudian napas mulai sesek, perut mual, saudara. Perut mual, banyak yang muntah, saudara. Saya hanya minta kepada Allah, ya Qawi, wahai yang maha kuat, kau ini kuatkan aku. Kenapa saya mohon, saudara? Sebab kalau sampai semua kiai tumbang, saya juga tumbang. Ini di belakang saya masih ada 3 laskar yang bertahan, saudara. Kalau saya tumbang, miknya diambil laskar, kira-kira apa yang terjadi? Begitu tembakan masih banyak, 2 panglima ini, saudara, putus asa nggak berhenti. Saya langsung teriak, saudara, lewat speaker yang kita punya. Hei tentara, hei polisi, hei pasukan, stop! Kau jangan tembaki rakyat. Kau dengar itu panglimamu, komandanmu, jenderalmu sudah menginstruksikan. Kalau kalian masih menembak, berarti kalian disusupi. Awas penyusup di tentara, awas penyusup di polisi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini depan istana umat jutaan orang, saudara. Mereka dalam kondisi himpitan, desak-desakan. Kalau ada yang pernah menunaikan ibadah haji, bisa merasakan itu desak-desakannya pada saat Jumratul Aqabah di hari pertama, saudara, di hari Id. Atau merasakan bagaimana dia tawaf ifadah, saudara, yang desek-desekan. Itu jutaan umat Islam yang ada berdiri desek-desekan, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke depan, nggak bisa ke belakang. 1, 2, mereka berdiri dari ba'da Jumat, saudara, sampai jam 8 malam. Mereka lelah, lapar, haus, kepala mereka pening, saudara. Bukan tidak, tapi tetap mereka bertahan, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, itu kalau manusia jutaan kumpul, mereka berebut menghirup oksigen, saudara.
Ditambah lagi malam hari, tumbuh-tumbuhan pepohonan yang ada di Monas sana sebagai paru-paru ibu kota ikut berebut oksigen, saudara. Umat sedang kekurangan oksigen. Coba bayangkan, umat saudara desak-desakan dalam jumlah jutaan orang. Mereka lapar, mereka haus, mereka lelah, mereka capek, mereka mulai pening, saudara. Ditambah lagi, saudara, tidak sampai di situ, tidak sampai di situ, saudara. Ditambah lagi mereka kekurangan oksigen. Jangankan ditembak gas air mata, Anda lempar petasan cabai rawit satu ke tengah mereka, mereka bisa panik, bisa menginjek-injekkan satu sama lainnya, saudara. Satu petasan cabai rawit dilepas di tengah mereka, itu akan membuat mereka panik. Itu bisa ratusan ribuan orang mati, saudara. Lalu bagaimana? Kondisi seperti itu, desak-desakan, capek, lelah, kurang oksigen, lapar, haus, nggak ada tempat lari, saudara. Mereka diberondong dengan gas air mata, saudara. Dan gas air mata yang diberondongkan ini levelnya tinggi, very strong, dengan selongsong berwarna merah, saudara. Ya sebetulnya nggak boleh digunakan untuk membubarkan massa pendemonstrasi, saudara. Maka itu saya katakan kemarin, saya sampaikan di siaran pers, ini bukan pembubaran demo, ini adalah pembantaian massal, ini upaya pembunuhan umat Islam, saudara. Anda tahu, saudara, seorang relawan Mercy yang pernah ditugaskan ke Gaza, Palestina selama 5 tahun lebih, memberikan pernyataan, 5 tahun lebih saya tinggal di Gaza. Itu kalau ada anak-anak mahasiswa mendemo di perbatasan Israel, itu Israel menggunakan protap, saudara, pembubaran demo dengan menggunakan gas air mata. Bagaimana protap yang mereka jalankan? Protap internasional. Satu, gas air mata hanya boleh ditembakkan ke atas, nggak boleh ditembakkan diarahkan ke pengunjuk rasa, saudara. Yang kedua, gas air mata mesti ditembak satu-satu, saudara. Tembak satu, lihat bubar atau tidak. Nggak boleh diberondong, saudara. Ini tentara Israel biadab, kejam, jahatnya tentara di seluruh dunia, saudara. Tapi urusan demo, dia masih pakai protap internasional, saudara. Tapi aparat kita kemarin, saudara, dia nggak pakai itu protap, dia berondong. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara, bagaimana dia berondong, saudara. Itu peluru datang bertubi-tubi, sebagian ke atas, sebagian diarahkan kepada para pendemo, saudara, biadab. Maka itu saya tanya, saudara, kalau gitu mana lebih jahat, tentara Israel atau aparat kita? Mana lebih zalim? Mana lebih biadab? Mana lebih brutal? Masya Allah. Jadi jangan salahkan saya kalau saya katakan itu adalah pembantaian. Besok hari Senin kita akan bawa masalah ini ke DPR, ke Komisi 3 dan Komisi 1, dan kami akan bawa ke MPR. Rekamannya lengkap, saudara, dengan korban-korban juga lengkap, dan kami akan datang ke Komnas HAM. Ini nggak boleh dibiarkan. Ini upaya pembantaian dan pembunuhan umat Islam. Setuju? Setuju? Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Yang saya ingin sampaikan adalah, jika tidak ada pertolongan Allah saat itu, saya yakin ratusan bahkan ribuan umat Islam sudah mati bergelimang darah, saudara. Saya yakin, saya lihat depan mata kepala saya kepanikan mereka, saudara, yang jatuh, yang keinjek, yang lari, saudara, yang ditembak langsung dengan peluru karet dan juga dengan gas air mata. Belum lagi dipentungi, saudara, belum lagi ada motor-motor trail yang menubruk mereka, menggilas mereka, melindas mereka. Ada yang lehernya patah, tangannya patah, kakinya patah, biadab. Insya Allah. Ini pembantaian, saudara. Makanya tadi saya katakan, kalau tidak ada pertolongan Allah, ratusan bahkan ribuan umat Islam yang mati. Tapi alhamdulillah di lapangan tersebut dengan pertolongan Allah tidak ada satupun yang meninggal dunia, saudara. 200 yang luka, 200 lebih yang pingsan, saudara. Tapi umat Islam saling tolong menolong. Lihat saudaranya jatuh, nggak lari, saudara.
mereka gotong, rame-rame mereka gotong, dimasukkan ke ambulan, dioper ke kawannya, dibawa lagi ke rumah sakit, saudara. 200 orang lebih, saudara. Nah, baru di rumah sakit